Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, salah satu unsur yang penting di dalam ibadah Kristiani itu adalah pujian penyembahan yang biasa diekspresikan melalui lagu-lagu. Sejak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kelihatannya lagu-lagu tidak bisa dipisahkan atau menjadi unsur yang sangat penting di dalam peribadatan Kristiani. Kita tentu tidak bisa membayangkan bagaimana satu ibadah itu terjadi tanpa lagu-lagu pujian. Nah, kita juga melihat bahwa atau lagu-lagu Kristiani di dalam pujian penyembahan mereka. Tetapi satu hal penting yang harus kita perhatikan adalah di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 itu mengatakan bahwa Allah itu adalah roh dan menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini saya tidak menekankan persoalan menyembah di dalam roh, tetapi menyembah di dalam kebenaran. Menyembah di dalam kebenaran ini adalah bahwa kita harus menyembah Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu juga maka penyembahan kepada Tuhan melalui lagu-lagu itu penting sekali untuk dipikirkan bahwa lagu-lagu itu mewakili kebenaran di dalam kitab suci atau tidak. Nah, terus terang bahwa saya mengamati bahwa ada begitu banyak lagu-lagu yang populer sekarang, lagu-lagu yang kelihatannya enak, lagu-lagu yang menyenangkan perasaan kita, tetapi sesungguhnya kalau ditinjau secara mendalam dari sudut pandang Alkitab, maka lagu-lagu itu menjadi atau tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya dapati banyak lagu seperti itu. Dan pada kesempatan malam hari ini juga saya ingin memberikan sedikit komentar terhadap satu lagu yang baru saja saya dengarkan, yaitu lagu Jadikan Kami Satu yang dikarang atau dinyanyikan oleh Jeffrey Chandra, ya. Dan untuk supaya saya bisa menjelaskan di mana titik persoalannya, maka mungkin ada baiknya saudara juga mendengarkan lagu ini. Simak kata-kata lagu ini secara baik, dan setelah itu saya akan memberikan sedikit catatan atau koreksi terhadap lagu ini. Nah, ini lagu ini berbunyi demikian. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Nah, sampai di situ saja saya penggal lagu ini. Jadi lagu ini kalimatnya adalah kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Nah, sekarang yang jadi persoalannya adalah kami rendahkan diri di hadapan-Mu, ini siapa? Yesus atau Bapa? Lalu agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, ini tubuh Yesus atau tubuh Bapa? Ya. Nah, kalau dilihat dari kata-kata kalimat terakhir, seperti Kau dan Yesus adalah satu, maka Kau di sini itulah yang ditunjukkan dengan Mu di dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi kami merendahkan diri di hadapan-Mu Yesus, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Nah, kalau Mu di sini menunjuk pada Yesus, bagaimana kalimat seperti Kau dan Yesus adalah satu? Itu kan jadi double. Kalau Mu atau Kau di situ adalah Yesus. Jadi itu menjadi tidak tepat kalimatnya. Saya ulang ya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu Yesus, kalau memang Mu-nya artinya Yesus.
membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti kau Yesus dan Yesus adalah satu. Bagaimana kau di situ atau mu di situ adalah Yesus? Maka itu tidak cocok. Kalimat itu baru cocok kalau mu di situ diartikan sebagai kami saling melengkapi tubuhmu Bapa seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadi kalimat terakhir seperti kau dan Yesus adalah satu itu baru masuk akal kalau mu di situ diartikan kepada Bapa. Nah, tapi masalahnya adalah kalau mu atau kau di situ adalah Bapa, maka jadi aneh pada kalimat yang ketiga, agar kami saling melengkapi tubuhmu, tubuh Bapa. Persoalannya adalah di bagian kitab suci yang mana gereja Tuhan atau jemaat Tuhan itu disebut sebagai tubuh Bapa. Itu tidak pernah ada, ya. Lagi pula Bapa sendiri tidak pernah bertubuh, dan sekalipun tubuh di sini memang tidak bermakna hurufiah, tapi itu bukan konsep Alkitab bahwa gereja atau orang Kristen, orang percaya itu adalah tubuh Bapa. Tidak. Kalau kita membaca bagian-bagian ayat misalnya ya, di dalam Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Konteksnya bicara Kristus. Untuk tubuhnya yaitu jemaat. Berarti jemaat itu adalah tubuh Kristus. Dalam Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Satu tubuh dalam Kristus. Disebut tubuh tapi konteksnya Kristus. Dan ayat yang paling eksplisit itu adalah Efesus 1 ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ingat konteksnya Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat yang adalah tubuhnya berarti jemaat itu adalah tubuh Kristus. Nah, jadi adalah tidak tepat kalau menganggap bahwa jemaat atau orang percaya itu adalah tubuhnya Bapa. Ya, jadi mestinya adalah tubuh Kristus. Tetapi lagi-lagi kalau mu di situ dan kau di situ adalah menunjuk kepada, mau diartikan menunjuk pada Kristus, maka kalimat ekornya itu menjadi aneh, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadi ini lagu ini sebenarnya salah ya secara teologis maupun juga pengkalimatannya. Jadi mestinya adalah lagu ini mestinya kami rendahkan dirimu, diri di hadapanmu, mestinya mu-nya harus Yesus. Membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, tubuh Yesus. Lalu kata-kata seperti kau dan Yesus adalah satu, itu salah. Mestinya adalah seperti kau dan Bapa adalah satu. Itu baru cocok. Jadi menurut saya ini ada kesalahan. Jikalau mau mempertahankan kalimat seperti kau dan Yesus adalah satu, ya, maka mau tidak mau mu harus Bapa, ya. Dan itu berarti konsekuensinya adalah salah secara teologis karena gereja Tuhan tidak pernah disebut sebagai tubuh Bapa. Tapi kalau mau supaya mu di situ dan kau di situ adalah Yesus, maka harus diubah menjadi bukan kau dan Yesus, tapi kau dan Bapa adalah satu. Jadi ini hanya sekedar koreksi ringan saja untuk lagu ini. Lagu ini cukup populer tapi kelihatannya memang tidak cukup kritis orang yang buat, atau bahkan juga tidak memahami konsep Alkitab tentang tubuh Kristus dengan baik. Jadi biarlah ini menolong kita supaya kalau nyanyi itu jangan hanya enak di perasaan, hanya enak di nadanya, tapi apakah lagu-lagu itu benar sesuai firman Tuhan atau tidak. Ya, itu sedikit catatan saya. Dan lain kali saya akan memberi catatan tentang lagu-lagu yang lain lagi, karena saya terus terang melihat bahwa ada banyak lagu-lagu yang populer sekarang yang salah secara doktrinal atau juga secara kebenaran Alkitabiah. Biarlah sharing singkat ini bisa menjadi guna bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara.